Ya pemirsa, saat ini kami sudah tersambung dengan Kepala Kemenkumham Riau, yaitu Bapak Ferdian, ya, Ferdinand Siagian. Ya Pak Ferdinand, selamat sore. Selamat sore. Saya dengan Poppy Zedra dari Berita 1 TV News Channel. Ya. Oke. Pak Fer, ini bisa dijelaskan bagaimana kondisi yang terjadi dan kronologisnya seperti apa? Begini ya, sebenarnya ketika sebelum sholat Jumat, itu kan mereka berkumpul di bekas masjid, di rutan itu, di dalam rutan. Kemudian mereka memberikan kepada petugas supaya meminta beberapa aspirasi mereka gitu loh. Permintaan mereka. Hal ini dikarenakan ada beberapa petugas yang kurang mengenakan bagi mereka gitu, yang berkelakuan kurang baik. Nah, oleh karena itu tercetus itu. Kemudian pintu pertama itu terbuka gitu, jebol, dan mereka akhirnya bisa keluar semua sekitar 100-an. Tapi untuk sementara itu sudah 70-an yang tertangkap. Begitu. Oke, Pak Ferdinand, sebelumnya ini total dari yang kabur, tahanan yang kabur ini berjumlah berapa totalnya Pak Fer? Itu sekitar 100-an. 100-an ya? Bukan 200 orang begitu? Ya, sekitar segitulah. Sekitar segitu. Karena kan ya? masih dihitung-hitung kan. Oke, sekitar tadi tapi yang saya sudah tertangkap sekitar 70-an. 70-an ya. Tadi saya baru terhubung dengan Pak Guntur Aryo, beliau adalah Kabid Humas Pekanbaru Riau yang mengungkapkan baru kurang lebih ada 200-an orang yang kabur. Begitu. Tidak ratusan. Oke, ratusan. Berarti di atas 100 orang ya, Pak ya? Ya, sekitar gitu. Baik. Pak Ferdinand, ini sebenarnya seperti apa pengawasan yang ada di lapas sendiri sampai sebanyak ini bisa kabur dengan mudahnya melalui pintu? Nah, ini karena begini ya, karena kapasitas daripada rutan itu sekitar 1.800 warga binaannya. Nah, sudah over kapasitas. Sementara memang petugasnya tidak begitu banyak, ya, artinya tidak sesuai dengan keadaan. Tapi sebenarnya juga mengenai tempat atau lokasi daripada rutan itu sendiri, saya pikir memang memadai, cuma hanya memang over kapasitas. Nah, kejadian itu dikarenakan adanya memang selama ini ada beberapa petugas kita kurang begitu nyaman bagi mereka. Saya tidak tahu persis, tapi karena kebetulan saya lagi rakor di Jakarta, jadi saya minta informasi ke rutannya. Nah, untuk sekarang sudah kondusif, sudah kembali ke blok masing-masing. Oke, Pak Ferdinand, ini tadi Bapak bilang bahwa ini kondisinya adalah over kapasitas. Nah, dari Kemenkumham sendiri yang ada di daerah sana terutama ya, ini bagaimana sistem pengawasan terhadap pengawas yang ada di sana ataupun melihat kondisi kapasitas yang berlebih ini, apa tidak ada pengawasan secara langsung gitu? Itu kan kita sudah upayakan, kan kebanyakan di masing-masing, di rutan, di lapas, ya, kemudian di LPKA, itu kan persoalannya kan sebenarnya over kapasitas itu adalah dari banyaknya para narkotika. Nah, sekarang sedang diupayakan, kita lagi membangun lapas narkotika yang ada di Pekanbaru. Nah, lapas narkotika itu ketika nanti kalau sudah dibangun semua itu bisa menampung sekitar 3.000 sampai 5.000 warga binaan. Nah, untuk sementara kita itu seluruhnya sudah mencapai 293% over kapasitas. Nah, jumlahnya adalah sekitar 5.000 untuk seluruh Riau ya, seluruh Riau. Jadi narkotika itu para warga binaan yang terindikasi narkoba itu sekitar 5.000 orang. Oke. Kalau di lapas Sialang ini sendiri, Pak, sebenarnya sudah berapa? Rutan, Rumah Tahanan Negara ini. Maaf, Pak. Di rutan ini sendiri sebenarnya sudah berapa orang tahanan yang ada di sana? Jumlah totalnya? Sekitar 1.800. Sekitar 1.800. Dari berapa, Pak, yang sampai disebut over kapasitas ini? Kenapa? Seharusnya berapa kapasitas di rutan ini? Berapa tahanan yang harus kapasitas di rutan itu pokoknya sekitar artinya rata-rata sampai
200 sekian persen itu over kapasitasnya. Oke, 200% lebih lah ya. Ya kalau dihitung secara keseluruhannya ya, sebenarnya dia hanya menampung tidak sampai 1.800. Mungkin sekitar 600-an, 700-an. Oke, jadi kurang lebih sebenarnya sebuah rutan itu atau kapasitas rutan Sialang ini sendiri hanya bisa menampung sekitar 600 sampai 800 tahanan ya, begitu. Kemudian tapi ini diisi oleh 1.800 tahanan, 1.800 tahanan, berarti ini udah 200% kenaikannya ya Pak ya. Oke, Pak tadi saya juga mendengar dari Kombes Pol Guntur Aryo bahwa ini tuntutan mereka itu adalah masalah pelayanan yang adil dan juga fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Ini sebenarnya seperti apa fasilitas kesehatan yang ada di sini sampai mereka berpikir seperti itu? Saya kira yang benarnya adalah bahwa ini sebenarnya rutan itu kondusif, tempatnya cukup memadai, tapi mungkin ada dari petugas kita yang memang kita sudah harus berbenah dan memang selalu berbenah bahwa kita melakukan pelayanan terbaik bagi warga binaan. Begitu. Saya tidak melihat bahwa mereka itu pelayanan tidak baik, tidak. Makanannya juga bagus, sesuai standar ya. Kemudian pengobatan juga dilakukan dengan sebaik mungkin. Oke, Pak Ferdinand, apa ini yang harus segera harus dilakukan oleh pemerintah sendiri, khususnya Kemenkumham sendiri di Riau sana? Saya kira artinya kita lakukan pembinaan atau pembenahan, kemudian mudah-mudahan dengan adanya lapas narkotika yang sudah selesai, kan selama ini di Riau kita belum mempunyai lapas narkotika. Nah ketika lapas narkotika itu sudah selesai dibangun dan sudah bisa menerima warga binaan, saya kira tidak over kapasitas dan saya kira juga sudah berjalan pasti akan kondusif begitu. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Ferdinand Sinagian. Terima kasih Siagian. Terima kasih atas informasinya Pak. Selamat bertugas kembali. Sama-sama, Mbak. Ya, dan kita juga mengharapkan ini segera ada perbaikan ya, khususnya dari Pemda Riau juga. Terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore. Ya, pemirsa, itu dia tadi wawancara saya dengan Bapak Ferdinand Siagian, Kakanwil Kemenkumham Riau terkait dengan informasi mengenai kerusuhan yang terjadi di Lapas Sialang, Bungkuk Pekanbaru Riau hari ini, dan ini terjadi pukul 11.30 tadi siang ini setelah sholat Jumat, di mana ratusan orang tahanan keluar dari rutan tersebut karena disebabkan oleh overkapasitas juga, dan ini terjadi dilatar belakangi oleh satu tuntutan mereka terhadap kondisi rutan yang sangat mengkhawatirkan. Yang pertama adalah perbaikan layanan kesehatan yang kurang, kemudian juga pelayanan yang kurang adil dari petugas lapas, kemudian juga fasilitas kesehatannya. Dan diketahui ternyata kapasitas rutan ini memiliki overkapasitas yang harusnya ditempati oleh 600 sampai 800 tahanan, tapi ini sudah mencapai 1.800 tahanan yang berada di sana. Dan dari sisi Kemenkumham sendiri akan melakukan pembenahan dari sisi renovasi dari rutan ini dan juga pembenahan dari sistem regulasi dan renovasinya. Baiklah, demikian informasi terkini breaking news dari Berita 1 TV News Channel.